Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Vivi Novitasari. Hari ini kita akan kembali belajar di tugas belajar di luar kelas hari ke-33. Hari ini saya akan menyampaikan pertanyaan dengan tema kelas persiapan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kelas persiapan? Yaitu ada kelas bagi anak yang baru mendaftar di Bimba A.I.U.E.O yang kegiatannya adalah kegiatan utamanya adalah bermain bahasa Bima dengan cara yang menyenangkan. Kemudian nomor 2, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kelas persiapan? Waktu yang dibutuhkan adalah 2 minggu sampai 1 bulan. Nomor 3, mengapa murid perlu masuk kelas persiapan? Agar penyampaian materi tahap persiapan itu lebih efektif, yang berdampak anak mampu dan meningkatnya minat serta kemampuan dari anak secara luar biasa. Kemudian nomor 4, materi yang diberikan dalam kelas persiapan? Materinya itu adalah sebagian besar dari di tahap verbal. Yang di verbal huruf itu termasuk HV-A.I.U.E.O, HV-BDG-KMPSY, HV-JLNTRC. Terus di dikte verbal kata itu ada di 4 HVK dan di 4 HVS. Untuk di 5 HVS nya diperkenalkan nanti. Kemudian di verbal diktenya ada D4 HVK dan D4 HVS. Kemudian juga di sini di kelas persiapan diperkenalkan yaitu HS-A-I-U-E-O. Cuma nanti ada batasannya, yaitu adalah hanya anak tolak ukurnya adalah anak mampu mengucapkan A-I-U-E-O dengan ditunjuk secara berurutan. Jadi anak sudah mengerti kalau ini huruf A-I-U-E-O tanpa tertukar dan mampu menyebutkan secara berurutan. Kemudian nomor 5, apa tujuan utama dari kelas persiapan? Yaitu adalah anak menyukai kegiatan yang dilakukan di dalam kelas persiapan. Anak antusias, anak semangat untuk mengikuti dari kelas persiapan. Kemudian nomor 6, apa tujuan khusus dari kelas persiapan? Tujuan khususnya itu ada 2. Yang pertama adalah terampil berbahasa Bima sederhana. Kemudian nomor 2, terampil menyebut dan menunjuk HS-A-I-U-E-O secara berurutan meskipun anak belum mengenal simbol hurufnya. Kemudian nomor 7, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dalam kelas persiapan? Nah, kita bisa melihat dari gimana nih anak dalam mengikuti kelas persiapan kita. Apakah anak sudah bersemangat, apakah anak sudah antusias, anaknya sudah senang dalam mengikuti kelas persiapan yang telah kita laksanakan. Kita juga bisa melihat nih dalam kegiatan di dalam kelas persiapan, apakah anak sudah bisa nih atau anak menyukai kegiatan dari kegiatan bermain bahasa Bima di kelas. Nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus kelas persiapan? Kita kan tujuan khususnya ada 2. Nah, kita mengevaluasi juga ada 2. Yang pertama, kita harus memperhatikan apakah tujuan khusus dari materi kelas persiapan sudah terpenuhi atau belum. Itu kan tadi tujuannya adalah anak terampil berbahasa Bima sederhana. Kemudian juga anak terampil dalam menyebutkan huruf A-I-U-E-O tanpa diperlihatkan huruf simbolnya, menyebutnya itu secara berurutan. Kita semua perhatikan ya, apakah tujuan khusus itu sudah tercapai atau belum. Kemudian jika memang anak belum mencapai atau tujuan khusus kita belum tercapai, kita harus lebih mengajak anak lagi untuk memenuhi dari tujuan khusus atau tujuan yang mau kita capai tersebut. Kemudian yang kedua, cara evaluasinya adalah memperhatikan apakah anak terampil menyebut dan mau menunjuk simbol A-I-U-E-O secara berurutan walaupun ia belum mengenal simbol hurufnya.
Jadi misalkan kita memberikan menunjukkan nih dari modul HSAIWO. Nah, kita kan sebelumnya kita sudah memperkenalkan bagaimana bunyi dari AIWO, dari bisa dengan bernyanyi lagu Labimba atau Yel Bimba kan. Nah, apakah anak sudah mampu nih untuk menyebutkan dari huruf A, I, U, E, O itu? Nah, jika emang anak sudah mampu, berarti tujuan khusus kita sudah tercapai. Jika belum, berarti tujuan khusus kita belum tercapai. Kemudian nomor 9, apa indikator murid dapat dipindahkan dari kelas persiapan ke kelas lanjutan? Indikatornya adalah apabila tujuan dari kelas persiapan itu sudah terpenuhi. Misalnya yang tadi, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan dari kelas persiapan. Tujuan khususnya adalah anak terampil berbahasa Bima sederhana, dan kemudian anak juga mampu menunjuk huruf A, I, U, E, O secara berurutan walaupun tanpa diperlihatkan huruf simbolnya. Demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.